Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Dalam video ini kita akan membahas mengenai what next sesudah vonis bebas kasus pasar muamalah. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mir? Sehat, Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Bersyukur sekali, Mir, ya. Dalam keputusan kemarin dari Majelis Hakim tadi terbukti tidak bersalah, ya, Mir. Betul. Nah, kita di sini mau bincang-bincang, ngobrol santai terkait apa yang udah terjadi gitu lah. Ya, baik. Keputusan Majelis Hakim ini artinya dari vonis ini apa, Mir? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kan vonisnya itu adalah bahwa tidak terbukti melanggar yang didakwakan dan karena itu divonis bebas ya. Nah, ini sebenarnya jawaban dari satu upaya yang sudah lama kita lakukan, yaitu untuk mendapatkan satu kepastian hukum tentang status penggunaan dinar emas dan dinar perak di dalam kehidupan masyarakat. Dan proses peradilan ini memberikan jawaban itu, bahwa penggunaan dinar dan dirham itu sama sekali tidak bertentangan dengan seluruh undang-undang dan hukum di Indonesia ini. Jadi artinya masyarakat sekarang sudah mendapatkan satu keyakinan ya dan kepastian hukum ya. Karena ini kan sudah proses peradilan. Dan karena itu tidak perlu ragu-ragu, tidak ada yang perlu khawatir, tidak ada yang perlu was-was untuk menggunakan dinar emas, dirham perak, dan juga fulus tembaga. Berarti udah ada kepastian dari segi hukum karena betul, udah terbukti bahwa vonisnya tidak bebas, bersalah. betul. Tidak bersalah. Ya. Nah, dampaknya apa, Mir, bagi dinar dirham, pasar muamalah dan ya, sudah barang tentu ini adalah satu anugerah ya dari Allah SWT kepada kita semua, dan bukan hanya umat Islam, karena emas dan perak ini kan digunakan oleh siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan dari sebetulnya kebiasaan atau tradisi yang sudah ribuan tahun bahkan ya, bahwa emas dan perak itu merupakan satu harta yang punya sifat yang unik, yaitu bisa digunakan sebagai alat tukar atau alat bayar, karena memang fitrahnya demikian. Nah, dalam hal umat Islam itu ada lebih kekhususan lagi, karena dia merupakan takaran untuk menghitung harta yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Dan selain sebagai takaran kewajiban yang kita sebut sebagai nisab, adalah juga sebagai alat bayar zakat itu sendiri, gitu. Jadi untuk zakat itu sendiri dibayarkannya dengan emas dan perak itu. Betul, dan ini yang menariknya ya. Jadi kalau kita lihat pertimbangan hakim di dalam memberikan vonis bebas itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, Majelis Hakim mengatakan bahwa kan tuduhannya begini, tuduhan atau dakwaannya kepada saya itu adalah barang siapa yang membuat benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, jadi Majelis Hakim mengatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang ada itu terbukti bahwa yang saya buat itu bukan mata uang. Jadi dinar emas dan dirham perak itu tidak menyerupai dan bukan semacam mata uang. Nah, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, di mana di situ kan ada satu pasal yang menjelaskan ciri-ciri mata uang Republik Indonesia, yaitu rupiah, ya kan? Ada beberapa ciri lah, ada nilai nominalnya, ada lambang negaranya, ada namanya, ada tahun emisi pengeluarnya dan sebagainya. Yang Majelis Hakim mengatakan dinar dirham ini sama sekali tidak menyerupai mata uang tersebut, gitu. Dan yang paling pokok di situ kan adalah yang disebut sebagai nilai nominal, ya. Kalau mata uang itu mengandung nilai nominal, artinya dia bahannya dari kertas atau dari logam, ada angka nominal 20.000 rupiah, 50.000 rupiah. Nah, sedangkan koin emas yang disebut dinar atau koin perak yang disebut dirham itu sama sekali bukan angka nominal. Jadi kalau di situ ada angka 1, angka 2 atau angka setengah, maka dia merupakan satuan berat. Gitu. Oh, jadi kayak gram gitu ya? Betul, persis. Jadi ya. yang disebut dinar itu adalah 1 miskol, yang kalau dalam bahasa modernnya disebut 4/4 gram emas. Sedangkan dirham adalah 2,975 gram. Nah, jadi di situ Majelis Hakim mengatakan
Pertimbangan pertama adalah bahwa dinar emas dan dirham perak itu bukan menyerupai mata uang, karena tadi tidak ada nominalnya dan hanya merupakan berat, dan karena itu dinar dan dirham merupakan komoditi, ya kan? Yang kita bisa sebut sebagai komoditi logam mulia atau komoditi perhiasan. Nah, jadi pertimbangan lain majelis hakim adalah jadi apa yang terjadi di pasar muamalah itu bukan jual beli, melainkan barter. Barang ditukar dengan barang. Barter sukarela. Sukarela gitu. Nah, di situ majelis hakim mengutip salah satu pasal di dalam undang-undang perdata kita yang mengatakan bahwa ya semua benda yang bisa diperjualbelikan bisa dipertukarkan atau dibarterkan gitu ya. Dan itu tidak melanggar undang-undang barter. Justru sesuai dengan undang-undang perdata ya. Nah, jadi di situ sudah ada 3 pertimbangan kan. Dia bukan merupakan mata uang. Kedua adalah tentu juga bukan mata uang asing ya, karena berbeda dengan istilah dinar atau dirham yang digunakan sebagai nama mata uang asing ya kan, dirham Maroko, dinar Irak. Nah, itu adalah nama ya kan, sedangkan dalam konteks koin kita ini dia merupakan satuan berat ya. Nah, lalu yang ketiga tadi adalah bahwa berarti di situ transaksinya bukan jual beli, melainkan barter, dan barter itu tidak melanggar hukum. Nah, yang paling penting ini yang menarik dari apa yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham dalam kaitannya dengan pasar muamalah merupakan satu wujud dari kewajiban umat Islam di dalam menunaikan zakat hartanya gitu. Jadi majelis hakim mengutip ayat Quran ya, surat At-Taubah ayat 34-35 itu dibacakan oleh majelis hakim bahwa umat Islam itu diharamkan menimbun-nimbun harta ya, emas perak terutama, dan harus dizakati. Nah, majelis hakim kemudian mengutip satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa harta itu kalau mencapai 20 dinar atau 200 dirham maka diwajibkan membayar zakatnya 2,5%-nya ya kan, yaitu 5 dirham atau setengah dinar. Nah, karena itu hakim mengatakan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa yaitu Pak Zaim Saidi ini adalah upaya untuk memudahkan kewajiban umat Islam menjalankan kewajiban menjalankan zakat gitu. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan tadi majelis hakim mengatakan bahwa karena itu tidak terbukti yang didakwakan gitu, dan karena itu harus dibebaskan dan harus dikembalikan martabat dan harkat saya sebagai ya orang yang sudah terlanjur didakwa bahkan sudah dipenjara ya kan. Nah, jadi ini satu hal yang sangat mengembirakan karena menunjukkan bahwa sistem peradilan kita itu alhamdulillah masih independen ya. Jadi saya melihat majelis hakim sangat objektif, netral ya, tidak ada intervensi kepentingan-kepentingan tertentu ya, sebagaimana awalnya kan kita lihat apa yang menjadi viral di media massa pada awalnya itu kan terjadi politisasi ya, seolah-olah apa yang saya lakukan dengan dinar dirham dengan pasar muamalah itu sesuatu bagian dari ide politik tertentu atau ideologi tertentu yang membuat kasus ini menjadi begitu menghebohkan lah istilahnya ya kan. Nah, ternyata dibuktikan di dalam fakta-fakta persidangan bahwa ini adalah bentuk dari ekspresi keagamaan yang bukan saja sesuai dengan syarat Islam, tapi sebenarnya juga telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena kita mempunyai undang-undang zakat yang kemudian sudah diturunkan di dalam peraturan Menteri Agama. Yang salah satu peraturan itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Kemudian disebutkan ketentuan-ketentuannya yang bersesuaian dengan syariat Islam ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan bukan saja penggunaan dinar dirham itu tidak melanggar hukum, tapi justru perundang-undangan kita, hukum kita yang secara spesifik dalam hal ini adalah mengenai zakat tidak akan pernah bisa berjalan kecuali ada dinar dan dirham gitu ya. Jadi ini coba kita lihat dulu sebentar ya, ini video cuplikan dari pembacaan keputusan oleh hakim. Hadis Abu Daud mengenai zakat yang dimaksud dengan dinar dan dirham mengacu kepada berat daripada dinar emas ataupun dirham perak itu sendiri. Menimbang bahwa
Apabila perbuatan terdakwa di dalam menggunakan koin dinar emas, koin dirham, perak, dan koin fulus tembaga di pasar muamalah yang sifatnya hanya berlaku di dalam komunitas terdakwa, sebagaimana alat pembayaran zakat maupun yang digunakan sebagai alat barter terhadap barang kebutuhan para penerima zakat atau mustahik di pasar muamalah depot, tidak ada bedanya dengan koin permainan yang berlaku di pasar permainan anak di mall maupun di tempat permainan anak-anak, di mana orang yang ingin melakukan permainan atau membeli permainan diwajibkan menukarkan uang rupiah menjadi koin permainan terlebih dahulu. Setelah orang tersebut memiliki koin permainan, dapat menukarkan dengan permainan sesuai yang diinginkan, ataupun kertas kupon yang digunakan di tempat makan yang berlaku di beberapa mall yang mengharuskan bagi masyarakat yang hendak makan dalam food court diwajibkan untuk menukarkan uang rupiah menjadi kupon makanan. Setelah masyarakat menukarkan rupiah dengan kupon makanan, maka baru bisa menukar makanan yang diinginkan dengan kupon makanan yang telah ditukarkan sebelumnya. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Apa dampaknya, Mir, dari hasil putusan majelis hakim terhadap pasar muamalah? Ya, dengan sendirinya ini adalah satu kepastian hukum. Tadi saya katakan bahwa penggunaan dinar dirham baik untuk pembayaran zakat maupun digunakannya di dalam transaksi yang kita sebut sebagai pasar muamalah atau dimanapun lah ya, karena transaksi muamalah ini kan bisa berlangsung sehari-hari di mana saja, itu ya juga tidak melanggar hukum karena hakim mengatakan bahwa penggunaan koin emas dan koin perak dalam pertukaran dengan barang dan jasa itu adalah barter ya, karena nilainya harus disesuaikan setiap kali dengan harga emas dan perak itu sendiri, ya kan? Jadi dia tidak merupakan satu nilai fix yang ditetapkan sebagai nilai nominal, gitu. Nah, jadi ini adalah satu kemudahan bagi masyarakat dimanapun yang ingin menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ya, itu dipersilahkan, gitu. Jadi insya Allah selama ini kan sudah berlangsung pasar muamalah itu dari Banda Aceh sampai ke Jayapura sana ya kan. Jadi dari Aceh sampai Papua iya sudah ada yang menyelenggarakan pasar muamalah, dan ini kan spontanitas dari masyarakat. Jadi pasar muamalah itu bukan sesuatu yang diorganisir secara tersentralisasi oleh satu kelompok tertentu atau oleh saya begitu ya. Tapi memang ini spontanitas dari masyarakat. Mereka bebas itu gitu, bebas. Pasar, ya, silakan sepanjang mengikuti memang sunahnya. Jadi yang perlu diketahui kan, saya ditanya tuh di awal-awal di peradilan itu, apakah saudara sebagai inisiator atau ditanya siapa inisiator atau pencetus ide pasar muamalah ini? Ya tidak ada. Itu seperti nanya siapa yang menjadi inisiator sholat duha atau inisiator sholat tahajud, ya kan? Karena ini adalah sunnah dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa sunahku di pasar sama dengan sunahku di masjid. Nah, apa yang kita jalankan ini kan sunnah-sunnah itu, yaitu bahwa bagian dari menjalankan sunnah. Betul, bahwa pasar itu harus merupakan sedekah, tidak boleh disewakan, tidak boleh disekat-sekat, tidak boleh ada pemaksaan alat tukar tertentu, ya kan, harus berdasarkan redo sama redo. Nah, jadi salah satu hikmah besar dari keputusan majelis hakim ini adalah bahwa kita umat Islam bisa menjalankan sunnah Nabi SAW dengan sepenuhnya. Gitu, dan yang penting adalah bahwa kemudian masyarakat bisa memahami yang selama ini mungkin ada ragu-ragu atau ketidakpahaman mengira bahwa dinar dan dirham ini adalah mata uang asing kah itu, atau apakah itu untuk menyaingi rupiah, ya kan, dan kita menolak menggunakan rupiah sama sekali tidak benar, karena dalam kenyataannya sebagaimana terbukti dalam persidangan juga bahwa di pasar-pasar muamalah itu 80-90% juga masih menggunakan rupiah gitu. Jadi persoalannya bukan kita ingin menolak rupiah, justru itu bertentangan dengan sunnah Nabi itu sendiri yang mengatakan bahwa tidak boleh kita memaksakan alat tukar ya. Jadi persoalannya itu kebebasan ya. Betul. Jadi kebebasan ya memilih alat tukar. Nah, dan karena ini merupakan satu fitrah,
bahwa koin emas dan koin perak itu memiliki nilai yang stabil, dia menjadi alat tukar yang adil. Itu yang Imam Ghazali bilang bahwa dinar dirham itu adalah hakim yang adil, ya kan? Nah, jadi kita tawarkan saja bagi mereka yang belum paham atau belum bersedia, masih mau menggunakan uang kertas, ya kita nggak paksa, nggak kemudian diusir dari pasar. Enggak, ya. Tapi kita memberikan pilihan yang terbaik, ya kan? Nah, satu lagi bahwa sekarang semakin jelas, ya, sebagaimana sudah selalu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa sistem yang berlangsung hari ini itu sangat rapuh, ya. Lihat di Myanmar hari ini, ya, orang-orang tidak bisa mengambil hartanya sendiri dari perbankan karena dibatasi jumlah yang bisa ditarik. Di Libanon ini sedang terjadi, ya kan, orang-orang tidak bisa juga mengambil hartanya yang dititipkan di perbankan, gitu. Nah, ini membuktikan bahwa sistem perbankan ini memang sangat rapuh. Dia menuliskan seolah-olah semua orang yang menitipkan uang di situ ada hartanya, tetapi itu hanya dalam buku, catatan-catatan dalam komputer. Sedangkan harta sesungguhnya tidak ada. Jadi ketika orang mau mengambil harta itu memang tidak ada. Dan nggak usah jauh-jauh ke Libanon atau Myanmar. Apa yang terjadi di masyarakat kita sendiri hari ini kan, sudah berkali-kali masyarakat tiba-tiba kehilangan harta di perbankan. Ya, saldonya hilang, berkurang, transfer nggak, dan seterusnya. Karena yang dilakukan atau yang berubah hanya angka-angka di dalam komputer atau di dalam buku yang kalau sempat di-print itu pun. Ada fisiknya itu ya. Betul, dan kita melihat bahwa arah ke depan semua akan digitalisasi, yang membuat kita betul-betul tidak bisa memiliki atau memegang harta kita sendiri, ya. Nah, jadi begitu banyaknya hikmah dan manfaat kita kembali menjalankan sunnah Nabi dan perintah Allah SWT melalui satu adalah dijalankannya kewajiban zakat emas dan perak. Yang kedua adalah dijalankannya muamalah di pasar-pasar kita ini yang kita contohkan secara sukarela begitu. Nah, jadi di dalam konteks kita hari ini di mana perekonomian sedang menyusut, maka penggunaan dinar emas dan dirham perak itu akan sangat membantu masyarakat. Gitu. Jadi terbalik dari apa yang fitnah yang disebarluaskan oleh sementara pihak di awal-awal kasus ini kan, dengan mengatakan bahwa dinar dirham ini akan menghancurkan perekonomian nasional, merongrong rupiah dan sebagainya. Itu terbalik. Justru penggunaan emas dan perak itu akan memperkuat perekonomian masyarakat. Dan terutama ini kan dua hal, ya. Pertama adalah penggunaan alat tukarnya itu sendiri yang memang bernilai sangat stabil. Dan yang kedua adalah menggerakkan perekonomian. Jadi kalau kita lihat hari ini mal-mal tutup bukan hanya karena diharuskan tutup, tapi memang nggak sanggup, ya. Toko-toko tenan-tenan di mal-mal itu tutup semua. Sewanya berat, yang bukanya sedikit. Dan karena itu pasar-pasar muamalah ini menjadi solusi, ya. Banyak pedagang-pedagang yang kemudian bisa memutarkan perekonomian tingkat keluarga melalui pasar muamalah. Dan jangan lupa bahwa sekali lagi pasar muamalah ini kan kelanjutan langsung dari pembagian zakat. Oh, jadi zakat yang sudah diterima itu nanti dibagikannya dengan dipertukarkan dengan dibayarkan dalam perak, dalam dirham, dibelanjakan oleh orang-orang yang membutuhkan itu dan diterima oleh para pedagang, dan antara pedagang juga bisa bertransaksi dengan dirham itu dalam suasana yang penuh dengan kebebasan, penuh dengan kegembiraan, ya kan. Jadi sekali lagi alhamdulillah saya sangat mengapresiasi majelis hakim, ya. Dalam hal ini karena majelis hakim kita ini sangat objektif dan saya rasa ada semacam berani juga gitu melawan arus, ya, karena di mana waktu itu kan tekanan melalui media, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu yang mendiskreditkan pasar muamalah dan dinar dirham itu begitu besar. Tapi alhamdulillah mereka nggak tahu faktanya. Ya, mereka ngecek saja tidak, ya kan. Cross check tidak, pernah ke pasar muamalah nggak pernah, dan seterusnya. Nah, jadi ya alhamdulillah kita masih ada secercah harapan lah, ya. Jadi Pak Fauzi SH ini ketua majelis hakimnya dengan dua anggotanya, saya lupa tuh Pak Andi dan siapa, ya, satu lagi namanya. Mereka dengan sabar, dengan tekun, proses peradilan ini berlangsung dengan objektif, bersih,
Dan alhamdulillah memberikan keputusan yang membela kebenaran begitu. Dan bermanfaat bukan cuma untuk Amir selaku terdakwa dan untuk masyarakat pada umumnya. Oh iya tentu. Jadi pasar muamalah ini bayangkan kalau bisa terjadi di masyarakat secara umum gitu, di mana-mana gitu kan. Pasar yang bebas tanpa sewa. Terus... Betul, dan bayangkan kalau saja majelis hakim kemarin tidak objektif dan tidak memberikan keputusan yang membebaskan saya, artinya kemudian bahwa perbuatan itu dipidana, maka implikasinya adalah ini akan menjadi presiden bahwa seluruh penggunaan emas dan perak di dalam transaksi masyarakat itu menjadi ilegal, menjadi kriminal. Padahal kita tahu di Aceh, di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan, itu orang masih biasa menggunakan emas sebagai apakah sebagai alat gade, sebagai alat untuk membeli tanah, sebagai alat untuk membayar sesuatu. Nah, jangan-jangan nanti untuk membayar mahar pun dianggap kriminal kan begitu, karena itu kan sebagai alat bayar, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah majelis hakimnya memahami itu dengan wisdomnya dan memberikan putusan bebas, karena berbahaya sekali kalau sampai itu keputusannya dipidana ya, dan itu berarti akan menjadi satu-satunya negara yang menganggap bahwa bertransaksi dengan emas dan perak itu adalah perbuatan melawan hukum. Betul, kan tidak ada satupun dari zaman dulu sampai sekarang di dunia ini ada satu pemerintahan yang mengatakan bahwa bertransaksi dengan emas dan perak adalah perbuatan melawan hukum. Ya, jadi berarti harapannya ini mudah-mudahan pasar muamalah ini pasar yang bebas, tanpa ada pungutan, tanpa ada sewa, itu bisa ditiru oleh mungkin pemerintah daerah atau ulama-ulama yang menjalankan ini gitu kan, atau memberikan kebebasan gitu untuk pasar, kan bermanfaat banget gitu kan untuk masyarakat pastinya kan. Ya kira-kira gimana tuh Mir? Ya, jadi ini ada dua hal kan, dua aspek ya. Pertama, hikmah terbesarnya adalah tadi bahwa sekarang kita punya satu kepastian hukum yang bersesuaian dengan yang diatur dalam syariat Islam, yaitu soal zakat ya, bahwa emas dan perak itu wajib dizakati dan dizakati dengan emas dan perak itu sendiri. Yang karena itu memerlukan adanya koin, dinar, dan dirham, ya kan? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa Basnas dan kemudian lembaga-lembaga amil zakat, ya kan, itu bisa menggalakkan penarikan dan pembagian zakat emas dan perak, gitu. Karena zakat itu kan macam-macam. Nah, jadi ini yang lebih fokus aja bahwa zakat emas dan perak harus dibayar dengan emas dan perak. Nah, kalau hartanya itu masih berupa uang kertas, saham, dan sebagainya, maka harus dikonversi dengan emas dan perak, perhitungannya, karena nisabnya emas dan perak, dibayarkannya pun dengan emas dan perak, walaupun hartanya masih berupa kertas dan yang lain-lain, ya kan? Begitu juga untuk barang niaga, ya, zakat niaga. Nah, jadi ini harus diadopsi oleh masyarakat kaum muslimin itu sendiri, ya, untuk memperluas dan memperbanyak beredarnya koin emas dan perak di masyarakat. Jadi harta itu, nah ini hikmah terpentingnya adalah bahwa ketika Allah SWT mengatakan berikan kabar pedih bagi orang-orang yang menimbun-nimbun harta dan tidak menafkahkannya, tidak membelanjakannya. Ya, dalam surat At-Taubah yang tadi saya sudah sampaikan, ini bahkan menjadi bahan pertimbangan hakim nih, ya kan? Nah, jadi sekarang itu kekayaan bisa berputar, beredar di masyarakat gitu. Dalam konteks dengan zakat. Nah, yang kedua baru soal pasar muamalah itu. Nah, ketika harta itu sudah beredar di kalangan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya, maka dia harus berputar melalui perdagangan. Dan di situ yang telah saya sampaikan tadi bahwa sunnah di pasar bisa dijalankan. Nah, jadi sangat ideal kalau tiap-tiap kelurahan misalnya Pak Lurah atau Kepala Desa menyediakan sebagian dari tanah bengkoknya atau tanah di kampungnya itu, ya kan, untuk sedekah pasar ini. Nah, ya, dulu bisa sebutannya pasar rakyat, pasar Senen, pasar Rebo, pasar Kemis, ya kan. Pasar-pasar yang diadakan secara spontan gitu. Betul. Nah, jadi disitulah hikmahnya akan terjadi pemerataan kekayaan dan akan terjadi pencegahan pemiskinan melalui apa yang kita kenal sebagai inflasi. Jadi inflasi itu memiskinkan masyarakat. Jadi kalau dinar dan dirham beredar berputar di masyarakat, maka dia tidak akan mengalami pemiskinan gitu. Nah, jadi itu punya harta yang nyata. Betul, dan nilainya tidak pernah berubah. Jadi itulah hikmah dari keputusan
vonis bebas yang diberikan pada saya oleh majelis hakim. Jadi itu sebabnya saya sekali lagi tadi kenapa kita harus mengapresiasi majelis hakim yang menangani kasus ini, karena di dalam situasi yang tidak mudah hari ini ya, mereka ini 3 orang kan majelis hakimnya bisa objektif dan dengan bersih memberikan keputusan yang insya Allah menjadi keberkahan gitu. Dan saya berharap memohonkan kepada Allah SWT itu menjadi jariah bagi mereka lah. Amin. Karena ini adalah keputusan yang sangat bersejarah dan sangat penting. Ya. Dan ini adalah kebaikan bagi seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan manusia pada umumnya, bukan Ya, cuma betul. umat Islam ya. Oh iya, ya betul. Jadi bukan hanya umat Islam, karena penggunaan emas dan perak itu sebetulnya Secara umum. menguntungkan semua masyarakat. Betul. Yaudah, kira-kira itu aja yang bisa kita bincang obrolin hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.